Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Dr. Amri Khairul Anwar MPD serta jajarannya Direktur Kampus 1, 2, dan 3 dan seluruh timnya. Seluruh para asatidzah, ustaz-ustazah, hadir-hadir rahimahullah. Ya, ini masih latihan pantun ya. Pak Tani di sawah sedang memanen padi. Ulangi ya. Pak Tani di sawah sedang panen padi. Makan siangnya lauk ikan teri. Tuhan semangat ya. Kader hidayah Batam memang baik hati, mulai senyum tapi tidak senyum-senyum sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita pada siang kali ini, kita mengambil tema tentang meningkatkan kualitas puasa kita, ibadah puasa kita. Sebelumnya ini hanya klarifikasi saja. Yang ini hoax, yang itu asli. Ya. Ini pengaruh AI, jadi tidak semua AI itu bagus. Saya malah jadi kayak 9 naga. Wah, ini fitnah ini ya. Kenapa tidak minta foto sama saya kasih ini. Walaupun saya nyari foto ini Pak, banyak sekali. Mana yang paling bagus? Nggak ada bagus, tapi ini paling bagus. Alhamdulillah ya. Memang perlu bagus, setidaknya tergantung dari sudut pandangnya. Alhamdulillah bagus sekalian. Pada kesempatan kali ini, walaupun nanti saya menyampaikan ya kurang lebih ada beberapa slide ya, sekaligus ini taruh perdana dengan bagus sekalian. Saya menjadi bagian warga Jatiluhur Batam. Ya, mudah-mudahan ya sudah mengenal semuanya insyaallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita perlu bersyukur bahwasanya Allah turunkan syariat ibadah kepada kita. Ada ibadah yang harian, yaumiyah, 5 waktu. Ada juga yang mingguan, sholat Jumat misalnya, atau bulanan atau tahunan. Jadi kalau ada orang yang hari-hari belum sholat 5 waktu, kalau hanya 1 waktu ya alhamdulillah. Kalau 1 waktu pun sehari sekali nggak bisa, ya minimal Jumatan lah ya. Jumatan pun nggak mampu juga, minimal sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu juga nggak mampu juga, minimal lewat depan masjid, minimal. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Nah, apa makna ibadah itu? Ibadah dalam beberapa literatur disebutkan bahwasanya ibadah memberikan efek signifikan dalam meluruskan pola pikir dan perilaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah kita ini terjaga, khususnya yang wajib, pikirannya insya Allah baik. Perilakunya, karena perilaku itu diawali dari ya, pola pikir.
Pola pikir dari hati. Nah, bisa dibayangkan kalau orang ibadahnya berantakan, ya. Tentu pola pikirnya juga kacau, perilakunya apalagi, ya. Ini pengaruhnya ibadah. Makanya Islam itu luar biasa. Setiap hari kita harus mengatur waktu kita sholat 5 waktu. Ini luar biasa. Ini mengatur ritme kehidupan kita, ya. Sehingga Bapak sekalian, siapa saja yang menjaga ibadahnya, kehidupannya akan lebih baik. Tapi standarnya ya, kalau bapak-bapak sholatnya di masjid berjamaah, kalau ibu-ibu sholatnya di rumah, tapi ada satu catatan, tepat atau di awal waktu. Nah, ini biar jangan dibiasakan ibu-ibu menunda-nunda waktu sholat. Sholat duhurnya mendekati asar, asarnya mendekati maghrib, maghribnya mendekati isya, isyanya mendekati subuh, subuhnya jam 8. Usolli fardhu subhi ini kesiangan lillahi ta'ala. Jadi nggak nyonah sholatnya ini, ya, nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka yang pertama, ibadah ini bukan menunggu kita sempat, tapi memang disempatkan, diluangkan waktunya. Jangan sampai untuk Allah itu dikasih sisa-sisa. Sholat sisa waktu, ngaji sisa waktu, sedekah sisa waktu. Untuk Allah dikasih sisa. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya kasih sisa makanan mau nggak? Nggak mau. Ini untuk Allah kasih sisa. Nanti di akhirat, ya Allah aku minta surgamu. Nanti tunggu kalau ada sisa surga. Mana ada sisa surga ini? Jadi untuk Allah itu memang diutamakan, diluangkan waktunya, ya, diluangkan waktunya. Jangan disepelekan. Nah, tentang puasa, kita masuk ke tentang puasa. Puasa ini ibadah yang luar biasa. Setiap amal biasanya dalam hadis dan ayat itu disebutkan pahalanya. Sholat jamaah 27, sedekah 10 sampai 700, sholat sunnah dunia dan isinya. Nah, puasa ini Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam, setiap anak Adam itu yudhaifu, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat kecuali puasa. Nah, apa balasan puasa? Fa innahu li, puasa itu untukku, ya. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa itu tak terbatas. Dalam bahasa kita unlimited, ya. Tidak terbatas pahalanya, tidak disebutkan sampai tidak. Tapi luas. Nah, dalam Al-Qur'an istilah yang tidak terbatas itu ada dalam surat Az-Zumar. Ini innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi puasa itu identik dengan kesabaran. Tadi hadis yang pertama tadi pahalanya tidak terbatas. Kemudian ayat ini mengatakan orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Nah, ini puasa. Maka menurut Imam Ibnu Hajar tentang ayat ini menjelaskan pahala puasa itu sangat besar, tanpa batas dan tanpa batas, karena puasa adalah manifestasi sabar. Satu, sabar dalam ketaatan. Nah, ini penting Pak. Ternyata kita taat ini harus sabar. Kira-kira sholat butuh sabar kan? Butuh sabar. Puasa kita yang pagi biasanya sarapan dan ngopi, tahan dulu sampai nanti maghrib.
Ternyata paling favorit di bulan Ramadan itu adzan maghrib. Pagi-pagi, siang itu masih nunggu. Sampai karena sudah laparnya luar biasa, adzan asar dianggap adzan maghrib. Karena nggak lihat jam. Dia sabar dalam ketaatan. Nah, ini mengajarkan kita dalam hidup, dalam taat itu juga sabar kita. Ya, Masya Allah, sholat harus sabar. Maka ada tumak nina. Allahu Akbar, tenang, sabar. Ya, jadi makmum harus sabar, jadi imam juga harus sabar. Ini ibadah, Pak. Nah, puasa itu mengajarkan kesabaran, taat. Sabar dalam ketaatan itu ternyata tidak sederhana, perlu latihan, ya, latihan. Kadang-kadang kita sholat ketemu imam yang al-hafiz, ayatnya panjang. Dalam hati, wah ini kalau Ustadz ini pasti panjang ayatnya. Dulu waktu saya di Surabaya itu ada Ustadz almarhum Ustadz Rahman itu, bagi kami santri itu imam paling favorit. Kenapa? Karena bacaannya surat Al-Kautsar. Kalau dia imam, senang, alhamdulillah. Al-Kautsar, ya, Masya Allah. Jadi memang untuk taat itu butuh kesabaran. Ya kita katakanlah teman-teman kepada pimpinan, kepada Pak Ketua, taat, ya sabar. Kadang juga dimarahi. Sabar. Ibu-ibu taat kepada suami, sabar. Dilatih kesabarannya. Kadang suami menjegelkan, kadang suami itu membuat nggak mood, ya. Sabar. Ini yang pertama. Puasa mengajar kita sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dari yang diharamkan. Nah, ketika Ramadan makanan itu halal, tetapi ketika Ramadan diharamkan, kita harus tahan, ya, tahan. Nah, dalam kehidupan itu banyak yang diharamkan. Kita kepengen tahan, sabar, ya, sabar. Ada lagunya Roma Irama itu apa itu? Yang enak-enak selalu diharamkan. Ya. Kita sabar, jangan melakukan. Sekarang ini kan anak muda nggak sabar, belum menikah sudah deket-deketan. Nikahnya bulan Januari, bulan Mei sudah melahirkan. Nggak sabar, nggak sabar. Berarti dia sudah dicicil terlebih dahulu, ya. Kayak apa namanya, inden, ya. Nah, ini nggak sabar, Pak. Kalau sabar ya tunggu nikah. Laki-laki yang baik itu dia akan mengatakan, saya akan datang ke rumahmu melamar dan kemudian menikah. Nggak usah kita, ya karena nafsu ini kan kadang nggak sabar, kita pengen cepat saja, ya. Nah, puasa ini melatih kita untuk sabar dari yang diharamkan. Padahal makanan itu halal, tapi khusus bulan Ramadan tahan dulu. Bahkan, mohon maaf, suami istri yang punya hasrat tahan dulu, nunggu adzan maghrib. Jadi adzan maghrib itu bukan minum dulu, tapi langsung, ya, karena dia pengantin baru misalnya. Makanya kalau mau menikah yang muda-muda jangan mendekati bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan lah, ya. Nah, tahan dulu. Yang diharamkan, ya kita hati-hati juga, banyak sekali dalam syariat itu yang diharamkan. Nah, yang ketiga itu adalah sabar dalam menerima takdir. Takdirnya orang puasa karena tidak makan dan tidak minum, maka takdirnya adalah lapar, lemes, betul ya? Lemes, ya, itu takdirnya. Artinya kita harus terima itu keadaan itu bagian daripada takdir Allah. Nah, dalam kehidupan, nah ini juga banyak takdir Allah yang berlaku yang tidak kita sukai. Betul, Bapak Ibu? Betul?
Banyak kejadian peristiwa yang tidak kita inginkan itu terjadi. Bagaimana sikap kita? Sabar saja. Karena itu bagian daripada takdir Allah. Bapak punya istri siapa? Yang sekarang ya, istri kita sekarang ini, apapun kondisinya, terima. Alhamdulillah. Dulu waktu masih muda, I love you. Sudah anak 3, nggak lagi. Nah, kenapa? Karena sudah nggak kayak dulu lagi. Ya iyalah, kita juga sama begitu, ya kan? Terima takdir itu. Itulah yang dikatakan iman kepada takdir. Yang hari ini dikasih badan gemuk, terima saja, alhamdulillah. Saya mau kurus susah, ya alhamdulillah saja. Saya baca penelitian, ini penelitian ini Pak. Ternyata orang gemuk itu punya 2 sifat. Ya, ini penelitian Pak. Bukan. Yang pertama penyayang. Betul Bu? Orang gemuk itu penyayang. Sayang kalau ada makanan sisa, makan terus. Ya, itu penyayang. Saya tuh kalau makan di rumah makan itu Pak, anak saya nggak pesen makanan, anak saya pesen semua, istri pesen. Nanti kalau nggak habis, saya bagian habisin. Nah, itu penyayang. Sayang kalau ada makanan sisa. Yang kedua setia. Ini penelitian ya Pak, setia. Orang gemuk itu setia. Kenapa? Dia tidak mungkin mengejar wanita lain. Jangankan kejar, jalan aja kos-kosan. Itu saya rasakan itu Pak, betul. Jadi ya terima saja, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak usah kita protes, dikasih wajah ganteng, cantik. Ya, terima saja, itu takdir Allah. Bapak punya istri cantik, alhamdulillah. Ibu punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami jelek juga, alhamdulillah. Punya suami jelek itu, masya Allah. Gak khawatir, aman. Jangankan perempuan, jin aja enggak. Ya berani ganggu. Malah kata siapa kemarin? Orang kalau punya istri cantik, tampan, itu usianya sebentar, hanya 20 tahun. Hilang cantiknya, hilang gantengnya. Tapi kalau punya istri jelek, suami jelek, sampai mati masih jelek. Jadi kita tidak usah protes terhadap takdir Allah, tidak usah protes ya. Apa yang ada hari ini, ya syukuri. Alhamdulillah, ini takdir Allah. Kita dilatih untuk menerima takdir. Bapak Ibu hari ini berada di kampus utama Batam, syukuri. Itu bagian daripada takdir Allah. Jangan menyesal, jangan menyalahkan. Ada lagi menyalahkan takdir, jangan. Ya, karena pasti berlaku. Kita suka nggak suka, terima nggak terima, itu terjadi atas izin Allah. Ini adalah hikmah puasa. Nah, maka puasa ini luar biasa ibadah yang melatih kita untuk sabar. Namun ada peringatan dari Rasulullah yang ini sudah sering kita dengar. Sayangnya dengan pahala yang luar biasa yang tidak terukur ini, ya. Banyak orang yang melakukan puasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan haus saja. Banyak orang berpuasa, rubba min shaimin. Banyak orang berpuasa, dia hanya tidak mendapatkan pahala puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Sayang sekali. Puasa yang begitu hebatnya nilainya, tapi kita tidak dapat apa-apa. Padahal kita sudah puasa bertahun-tahun. Kalau kita setiap tahun kita puasa. Nah, untuk itu, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini tema kita, agar puasa kita ini selalu punya nilai lebih. Ya. Nah, ini ada 5 hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menguatkan keikhlasan. Yang kedua, meninggalkan yang membatal puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia.
Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Yang pertama, ikhlas, ya. Jadi dalam semua kitab-kitab itu disebutkan ikhlas itu menjadi roisul, menjadi pokok kunci diterimanya ibadah kita. Salah satu alasan pahala puasa itu unlimited value, tidak terbatas, adalah karena hampir semua ibadah puasa, hampir semua ibadah berpotensi terkontaminasi sikap riak kecuali ibadah puasa. Nah ini Pak, ibadah-ibadah lain Pak, Bu, itu potensi riaknya tinggi. Bisa nggak sholat dipamerkan? Bisa. Mentang-mentang di depan mertua kan, Allah, gini-gini. Ada yang Allah, karena di belakangnya ada calon mertua. Pas selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada siapa-siapa. Wah, percuma ya tadi sholat. Sholat bisa dipamerkan. Kemudian sedekah, apalagi ya, buat status, ya, apa namanya, membantu kaum miskin, ya, bisa dipamerkan. Kemudian ibadah haji dan umroh bisa dipamerkan. Hampir semua ibadah itu potensi untuk dipamerkan, kecuali satu yang sulit untuk dipamerkan. Menurut Imam Al-Qurtubi, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan kecuali Allah. Maka Allah sandarkan puasa kepada dirinya. Kira-kira baru sekalian, bagaimana caranya memamerkan puasa? Gimana? Makan perut? atau dada ya? Sulit memamerkan puasa itu gimana caranya? Apa lemes? Lemes karena bukan puasa Pak. Saya ketemu orang lemes itu bukan puasa, belum gajian. Lemes dia, ya. Gak bisa, hanya Allah dan kita yang tahu. Ya, hanya Allah dan kita yang tahu. Ada yang ngomong, saya puasa Pak, malah orang nggak percaya. Hari Senin dikasih minum, maaf saya puasa. Paginya puasa, sorenya ke kedai kopi. Ya. Ngomongnya aja puasa. Ya. Jadi puasa itu tingkat keikhlasannya tinggi, ya. Senada dengan itu Imam Ibnu Al-Jauzi juga berkata demikian. Nah, jadi puasa ini benar-benar dituntut keikhlasan. Ya. Makanya sebelum kita sahur sudah dalam hati niat ikhlas. Ya. Dan ini menentukan kualitas puasa kita. Ya. Nah termasuk dalam sholat kita juga demikian. Ikhlas ini penentu juga. Saya teringat kata-kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum menjelaskan ikhlas itu sederhana sekali. Versi beliau, ikhlas itu seperti ketika kita pagi hari bangun, kemudian ke kamar mandi buang hajat. Kita melepas itu dengan penuh keikhlasan. Keluar pisang gorengnya. Itu ikhlasnya luar biasa, Pak. Walaupun tadi malam habis makan menu seafood, sate dan lain sebagainya, enak-enak semua. Pas pagi keluar itu, alhamdulillah. Tidak ada kita menahan, sate jangan ini. Itulah ikhlas gambarannya. Artinya apa? Lega. Jadi Bapak Ibu kalau beramal itu ikhlas, orang mau ngomong apa aja nggak masalah, nggak mempengaruhi hatinya. Niatnya karena Allah. Ya. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran. Kalau niatnya karena Allah, dia tidak terganggu dengan ucapan-ucapan sekelilingnya. Terus, ya. Saya waktu pertama gabung di Datul tahun 95,
lagi semangat-semangatnya ya. Waktu itu masih SMA kelas 2. Sekolah saya itu sekolah yang campur laki perempuan, sekolah negeri. Karena saya semangat kenal kajian-kajian di Hidayatullah itu menjaga hijab. Saya di sekolah itu kalau istirahat begini terus, nggak mau natap kawan lawan jenis, nggak mau. Mau saya praktekkan itu yang disampaikan oleh Ustaz Soleh Hasim waktu itu. Kita jaga pandangan. Sementara satu kelas laki-lakinya ada 18, perempuannya ada 30. Saya nunduk terus gak istirahat. Saya nggak jajan ke kantin, nggak, karena nggak punya uang waktu itu. Jadi gini, pokoknya mempraktekkan, menundukkan pandangan. Tiba-tiba ada kawan perempuan datang, diceplek itu, malah dipegang aja. Itu luar biasa Pak, ya. Terus kemudian saya dibilangi aliran sesat waktu itu, ya. Ya kita karena kita sudah mengenal kajian tentang Islam, orang ngomong apa aja sudah, saya nggak mempedulikan, ya. Mau bilangi saya aliran sesat, sok alim, sok masuk surga, sok suci dan seterusnya, saya nggak terlalu saya pikirkan, ya. Dan ternyata masa-masa itu saya lewati. Makanya waktu saya selesai aliyah, tidak ada pilihan lain perguruan tinggi waktu itu kecuali style. Nggak pakai yang lain, nggak ada. Mau ke UIN mau apa? Kenapa? Saya hanya satu niatnya, aku pengen selamat itu aja. Walaupun waktu itu style baru dibuka, jangankan kelasnya, bangkunya aja belum ada. Ya, saking semangatnya itu Pak, nggak pakai daftar-daftar di, mungkin kalau dulu sudah ada institut sini mungkin daftar di sini Pak. Cuma yang ada waktu itu hanya style aja, ya, luar biasa. Memang diuji keikhlasan kita, ya. Nah, termasuk ibadah puasa ini latihan keikhlasan, ya. Nah ini yang pertama. Jadi niat ini harus benar-benar dijaga. Yang kedua, ini terkait dengan fikih ya, fikih puasa, kaifiah puasa itu harus kita pahami. Fikih siam ya, apa yang membatalkan puasa, yang harus diqadha dan yang harus bayar fidyah, harus paham ya. Membatalkan puasa, harus tahu ilmunya. Ini juga harus ya kalau kita puasa janganlah mendekat-dekat kepada sesuatu yang membatalkan puasa. Ini puasa-puasa jalan-jalan ke mall Batam Center, melihat orang-orang Cina yang celana pendek itu. Tadi dari rumah niatnya mau belanja sampai sana, malah justru ya, banyak hal yang justru merusak kualitas puasanya. Ya. Nah, ini harus dijaga. Termasuk kita buka HP, buka gadget, ya hati-hati. Ya. Hati-hati. Komen-komen juga hati-hati. Itu juga bisa mengganggu puasa. Katanya kemarin ada ibu-ibu sedang sibuk mau menghapus komennya. Komen dulu dia pernah mengomeni Pak Ridwan Kamil yang romantis. Kemudian dia komen di situ, semoga suami saya seperti Pak Ridwan Kamil. Waktu itu, dan sekarang kan lain cerita, dicari mana komennya dulu. Ini makan waktu Pak kita ya, puasa kita jadi nggak fokus untuk ibadah. Nah, makanya ini harus dijaga. Maka idealnya suasana puasa ini juga dibawa nanti di luar puasa. Ya. Ibu-ibu yang biasa senang ngomongin orang, gibahin orang, ya puasa nanti istirahat dulu, ya. Ditahan dulu. Kadang ya habis puasa, dia nanti di luar puasa itu akan mempengaruhi ya. Sifat-sifat yang sombong kadang juga harus dikurangi. Tapi dalam hal ini khususnya masalah fikih ini harus dipahami. Ada Pak orang yang kenapa nggak puasa? Aku nggak puasa karena tadi malam nggak sahur. Bener nggak ini?
Apakah sahur merupakan rukun puasa? Sahur hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada orang nggak puasa alasannya nggak sahur, ya nggak benar itu, salah itu. Ya. Jadi fikihnya dikuasai. Termasuk yang bayar fidyah ya harus paham. Masa masih gagah, masih kuat, aku nggak usah puasa lah, cukup bayar fidyah saja. Boleh. Fidyah itu ketika kita tidak mungkin lagi mengganti di waktu lain dan secara jasmani memang tidak ada kesanggupan, itu baru fidyah. Ya. Nah, ini harus dipahami, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Termasuk ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Aneh juga, dia puasa tapi nggak sholat. Orang awam kan begitu, ada yang puasa tapi nggak sholat. Karena puasa bukan lagi sebuah kesadaran, tapi kadang ikut-ikutan. Jadi tradisi, jauh dari substansi ibadah puasa. Di kampung saya, orang itu nggak bisa ngaji, Pak. Tapi surat Yasin 84 ayat itu hafal. Hafal. Dari mana saya tahu? Ketika Yasinan, saya baca yang itu nggak baca sudah lancar. Hafal, Pak. Kenapa? Dia tiap minggu baca Yasin. Ya. Jadi dari tradisi saja. Nah, puasa juga demikian. Kalau tidak dipahami dengan baik, ya nilainya juga kurang ideal. Kemudian yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ini yang harus kita waspadai. Imam Ghazali membagi puasa itu dalam 3 kategori. Pertama puasa awam, ya. Yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa paling khusus. Ini ada 3 ya. Ini tingkatan-tingkatannya. Nah, kita lihat. Kalau puasa umum itu hanya sekedar ya secara fikih itu sudah selesai, cukup ya. Memenuhi syarat dan rukun puasa syariah itu awam, ya, umum. Puasa khusus bukan hanya menahan lapar, menahan syahwat, tapi juga menahan pendengaran, mata, lidah, tangan, kaki dari berbuat maksiat. Ya, dan memang Pak, sholat khusyuk itu ternyata bukan hanya saat sholat ya. Sholat khusyuk itu dipengaruhi oleh sebelum dan sesudah sholat. Kalau sebelum sholat dan sesudah sholat menjaga yang ini, lidah, mata, itu akan pengaruh kepada kekhusyuan sholat. Tetapi kalau di luar itu tidak bisa kita jaga, maka sholatnya juga akan terganggu. Coba kita habis melihat mata kita sesuatu yang tidak baik, tapi menyenangkan. Ketika sholat, Allahu Akbar, muncul. Nah, atau ibu-ibu dalam kondisi marah kepada suami, ngomel tadi kata Pak Ketua, yang ngomel sama suami, sholat. Kira-kira sholatnya gimana? Baca Fatihah apa teruskan ngomelnya? Dasar suami maunya menang sendiri, ya. Nyesel aku ketemu suami model begitu. Kalau bisa ditukar-tukar saja. Ngomel, lupa dia baca Al-Fatihah. Nah, maka penting sekali di luar aktivitas itu, di luar sholat kita menjaga anggota tubuh kita. Nah, termasuk dalam ibadah puasa ini mata kita jaga, ya. Dikendalikan matanya, ya. Hari ini kan masya Allah ya, HP ini kalau ini kan tergantung iman kita. Ini bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi sumber kemudaratan, ya. Masya Allah, melihat ya itu kalau nggak diimbangi dengan ibadah itu memang luar biasa. Wajar kalau ada orang itu yang sehari-harinya itu hanya ya melihat HP-nya itu aja. Melihat-lihat ada yang bagus, ada yang menarik, kemudian dia banding-bandingkan dengan
suaminya, dengan istrinya, akhirnya rusak hatinya Pak. Ya. Nah, ini puasa ini benar-benar menjaga ini semua, menjaga hati. Ya. Nah, ini puasa khusus. Ada lagi puasa yang paling hebat, ini puasa paling tinggi, adalah memang dia sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang sifatnya materi. Puasa sangat khusus, berpuasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, dan menahan hati serta dari segala tujuan selain Allah. Ini sudah puasanya wali, ya. Jadi benar-benar memang, bahkan Rasulullah itu dalam sebuah hadis mengatakan dunia ini, kata Nabi, itu seperti bangkai, sesuatu yang menjijikkan. Ya, itu sudah memang imannya sudah tingkat tinggi, ya. Ini, jadi jangan sampai kita melakukan hal yang membuat puasa kita sia-sia. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini mungkin bagi kita ya penting ini. Jadi kadang kita ini ya sesuatu yang tidak terlalu urgent. Seharian menghabiskan waktu dengan banyak berselancar di dunia maya, menghabiskan waktu di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Min husnil mar'i, dari kebaikan al-muslimi, seorang muslim, adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Main game, ya, apalagi merokok. Itu malah membahayakan. Mancing masih dapat ikan ya, tapi kadang ya sayang juga waktu kita habis. Ya mancing itu nggak apa-apa lah, mungkin sesekali lah, boleh lah. Tapi kalau tiap hari mancing, bisa dibayangkan sampai dia lupa kepada keluarganya. Ya, ini juga nggak baik juga ya. Jadi kita bisa memilah lah yang bermanfaat. Termasuk ini Pak, tidur pagi. Ini tolong jangan dibiasakan. Nggak ada manfaatnya tidur Pak pagi. Walaupun ada dalilnya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau gitu tidur terus seharian, itu santri Pak. Itu maksudnya, hadis itu maksudnya orang puasa itu saking istimewanya, tidurnya aja bernilai ibadah, bukan malah tidur terus. Nah, termasuk tidur pagi. Pesan kepada ibu-ibu, kalau suaminya suka tidur pagi, tolong diseret. Pokoknya nggak boleh. Ini ajaran Rasulullah, ya, sunnah. Jadi Nabi itu, ini kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, tidur kita itu, Nabi itu tidur 3 waktu saja. Pertama, habis isya, cepat-cepat tidur, jangan begadang, ya. Kemudian tengah malam bangun, nisful lail atau sulusul lail, bangun, sholat tahajud. Alhamdulillah kita sudah praktekkan di sini. Yang sudah hadir, alhamdulillah. Yang belum hadir, ayo jangan ketinggalan. Walaupun cuma 2 rakaat, ya. Walaupun cuma 4 rakaat. Ya. Habis sholat tahajud tidur lagi, namanya qailullah, menjelang subuh. Habis subuh, sholat subuh, habis subuh tidak ada tidur. Tidur lagi, Nabi itu kapan? Menjelang sholat duhur. Itu juga namanya qailullah. Tidak ada tidur siang, tidak ada tidur pagi. Ya, kalau kita tidur pagi, tidur siang, itu tidak bermanfaat. Bahkan membuat kita sakit, ya, membuat kita sakit. Ya, makanya harus dilawan tidur pagi. Ya, nah, ini hal yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau tidur pagi itu kata medis itu adalah mengundang penyakit. Ya, tidur sore nggak dasar membuat orang gila. Ya,
Ini harus dihindari. Jangan, itulah bedanya kita ya sama Rasulullah. Rasulullah itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Di mana aja kita bisa tidur. Ya. Sampai ada teman saya dulu naik motor, ngantuk jatuh. Jatuh tuh masih tidur. Luar biasa ya. Nah, itu tidurnya santri luar biasa. Tapi jangan dipakai dalil. Ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ya. Makanya kalau di pesantren NU itu kalau kiainya tidur kesiangan, nggak ada yang berani membangunkan. Kenapa? Tidurnya Pak Yai lebih baik daripada ibadah saya. Pak Yainya kesiangan, itu biasa. Ya, itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan mengambil dalil itu, tapi kita mengambil dari Rasulullah. Ya. Tidur itu benar-benar memang sebentar, tapi kualitasnya dan nilainya adalah ibadah. Tapi kalau tidak demikian, termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Pagi tidur, ya, jam 8 matanya masih sembab, masih bangun tidur. Nanti siang tidur siang lagi, ya Allah. Kalah Pak kita dengan Cina, yang orang yang ngejar dunia itu, dia nggak ada tidur siang, pagi-pagi jam 3 sudah lari. Cina-Cina itu, dia nggak sholat subuh Pak, ya, dia sudah fisiknya, masya Allah, ya. Maka wajar yang mendapatkan kesehatan. Mari kita harapannya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan beberapa hal ini menjadikan puasa kita semakin berkualitas. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada 5 hal tadi ya. Terakhir, ini pantun lagi. Nah, saya tutup dengan pantun. Sorry, masih satu lagi. Satu lagi, ya, ini terakhir lupa. Ini yang penting ini justru intinya ini. Intinya ini. Nah, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ini singkat aja. Ya. Jadi jangan melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, tapi lakukanlah itu. Ini hadis Nabi bahwasanya Rasulullah itu dan para sahabatnya sangat mengerti keutamaan Ramadan. Maka karenanya dalam setiap Ramadan melakukan riyadhah dengan semakin memperbanyak amal soleh. Ini hadis Ibnu Abbas menuturkan, ya. Nah, ini Rasulullah ketika Ramadan menjadi orang yang sangat dermawan. Dalam kebaikan dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan. Tatkala malaikat Jibril menemui beliau untuk mengajar Al-Quran, Jibril biasa mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan tersebut. Pada setiap malam itu Nabi senantiasa mendengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menjumpai beliau, maka beliau sangat dermawan pada kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Luar biasa, kebaikannya sangat besar sekali. Ya. Artinya ketika Ramadan maksimal dalam beramal. Ini tugas kita. Alhamdulillah sekalian, kita di dalam kampus, di kampus-kampus kita ini, setiap Ramadan sudah menjadi tradisi. Bahkan di luar Ramadan pun kita antara Ramadan dan Ramadan nggak terlalu jauh. Insya Allah kita nggak terlalu jauh. Masjid-masjid kita antara Ramadan dan di luar Ramadan itu nggak terlalu, hampir mirip-mirip. Tapi kalau masjid umum Pak, ketika di luar Ramadan hanya satu saf. Ketika Ramadan nggak muat. Ramadan pertama pengurus masjid mengumumkan kayaknya masjid kita perlu pelebaran, nggak muat, ya, nggak muat, ya, sangat banyak sekali, sangat jomplang, ya, sangat jomplang.
Ya. Nah, maka ini kegiatan kita di bulan Ramadan, khususnya di kampus-kampus kita, mulai kita biasakan tiap malam. Alhamdulillah, kita sudah istiqomah. Alhamdulillah, Pak Ketua kita, masya Allah, selalu duluan, ya, selalu duluan. Ya, memang kita ini Pak, seorang Muslim ini harus, khususnya bapak-bapak, jangan asing ke masjid. Masjid jangan asing dengan kita. Nah ini, ya. Ini kan ironis Pak. Mohon maaf, orang itu jarang ke masjid. Sekalinya ke masjid di depan imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengenaskan yang begitu ya. Gak pernah ke masjid. Jadi masjid pun bingung ini siapa ini orang ini. Makanya ada cerita Gus Dur. Gus Dur itu pernah dimintai oleh orang Konghucu, orang Cina. Gus, bapak saya tinggal, padahal Konghucu, tapi minta tolong disolati kayak orang Islam katanya. Kata Gus Dur apa? Ya udah, tidak apa-apa, bawa aja ke masjid. Nah, pas sampai ke masjid, ditaruh di depan teras itu, di depan. Gus Dur jamaah sama makmumnya sholat duhur. Langsung yang keluar dari tadi nanya, Gus, biasanya sholat jenazah kan nggak kayak gini. Ya, tadi sudah sholat kami. Biasanya kan jenazah itu di depan biasanya. Kalau ini kok nggak dibawa ke depan jenazah bapak saya? Apa aja Gus Dur? Ya bapakmu kan belum Islam. Kalau belum Islam itu di belakang, jangan di depan. Oh gitu ya. Terima. Karena dia belum Islam, jadi di belakang aja, jangan di depan. Nerima dia, oh gitu ya, iya. Akhirnya ya itu diplomasinya Gus Dur ya. Di belakang sholatnya. Ya mulai ini menarik ya, menarik. Kalau santri Hidayatullah enggak asing dengan dia mulai, ini harus ya dilatih. Kami alhamdulillah merasakan ya mulai jam 1 sampai jam 4 subuh di Surabaya dulu ya. Imamnya Ustadz Rahman, Masya Allah. Itu bacaannya saya masih bisa nirukan. Bacaannya pelan, satu malam satu juz. Bayangkan kayak apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bayangkan satu juz. Saya itu sholat rakaat pertama di ujung sana, ya. Karena setiap salam mundur satu. Pas witir, saya kaget karena saya juga ngantuk juga kan. Pas witir, kok saya di belakang imam ya. Perasaan tadi di sana. Ya karena memang perjuangan itu Pak. Ada teman saya yang pintar cerdas mendebat, anak Lombok. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau kita dalam keadaan mabuk. Padahal itu alasan dia tidak mau ikut qiyamul, tidur lagi dia. Tidur lagi, ya. Padahal bandingkan Pak, dia tidur dengan dia mulai terjatuh-jatuh, mulia mana? Di sisi Allah. Allah melihat mujahadah kita. Semboyongan. Ada teman kami namanya Pak Fahrudin, ketika rukuk jatuh Pak, di depan, ngantem tembok, berdarah Pak. Waktu itu dijuluki korban sholat malam. Itu memang benar-benar perjuangan sholat malam itu. Masya Allah. Belum lagi nanti tambah subuh. Nah ini subuh menarik lagi Pak. Karena malam sudah panjang sholatnya, tambah subuh. Ya Allah. Ini gak saya ceritakan orangnya, tapi ini fakta. Sholat subuh Pak, di samping saya, di belakang imam. Sholat subuh, Assalamualaikum. Teman saya ini, Waalaikumsalam. Itu asli. Saya di sampingnya. Karena dalam keadaan ngantuk. Jadi kita jangan turuti ngantuk itu, ya, jangan turuti. Jadi dia mulai, ya, ibu-ibu ya, motivasi suaminya,
bapak-bapak motivasi istrinya. Saya nggak tahu kira-kira yang membangunkan bapaknya atau ibunya. Ya, harus saling membangunkan. Ya, saling membangunkan. Sholat malam. Yang kedua baca Quran. Ya, silakan satu hari satu juz, satu hari dua juz, silakan. Ini juga. Jadi Quran itu walaupun tidak tahu artinya, ketika kita baca itu memberikan keberkahan bagi yang membacanya. Ya, membaca saja, apalagi ada kajian-kajiannya. Ya, ada kajian-kajiannya. Kemudian iftar jama'i, buka bersama. Ini kita juga disunahkan memberikan buka, masya Allah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, buka bersama. Nah, jangan salah nanti kadang mohon maaf ada tradisi buka bersama di kedai-kedai, di kafe-kafe itu justru mengabaikan sholat maghrib. Jangan. Ya. Harus dijaga syariatnya. Jadi buka ya sekedar buka kemudian sholat. Ya. Ini diantara sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah Ramadan, amal-amal Ramadan. Kemudian zakat infak sedekah kita menyalurkan ataupun menerima juga bagian daripada kegiatannya kita sedekah ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Sedekah al-munfikun, yang orang yang suka memberi ya. Jadi mentalnya orang beriman itu suka memberi ya. Memberi itu tidak mesti nunggu kaya ya. Tidak harus nunggu kaya. Apa yang kita punya bisa kita berikan, tenaga, pikiran, ya, doa, kepedulian, ya. Jadi tidak, orang beriman tidak pelit, ya. Infak sedekah itu biasa. Nah, kalau zakat ada ketentuannya. Nah, perlu kita hitung apakah kita termasuk wajib zakat atau menerima zakat. Ya. Itu menjadi muzaki atau menjadi mustahik. Nah, perlu dikaji itu. Saya ngitung-ngitung kalau saya sendiri kayaknya zakat belum wajib, ya. Karena belum mencapai nisab, ya. Nah, dalam setahun. Nanti silakan di kajian di PMH itu ya tentang zakat infak sedekah. Kemudian juga ada kajian-kajian diniyah, silakan nanti insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi masih banyak lagi amal-amal yang lain mungkin di rumah silakan. Jadi Ramadan ini benar-benar memang kita suasanakan dengan suasana yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan. Penutup, nah ini baru pantunnya. Terakhir saya tutup dengan pantun. Enaknya pagi minum kopi sama prata. Apalagi, seorang lagi, enaknya pagi minum kopi sama prata. Apalagi ditemani istri tercinta maksudnya. Apalagi ditemani dengan istri tercinta. Sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Semangat menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Yang kedua, ke Batam Center beli baju dan tas. Ulangi, ke Batam Center beli baju dan tas. Pulang ke rumah, mama pun sumringah. Betul Bu? Nah, agar Ramadan tahun ini kita berkualitas, mari istiqomah mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu al-hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.